Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Injil. Itu sebabnya Injil itu kan artinya kabar baik. Nah, kabar baik, apa maksudnya kabar baik? Kabar baik yang artinya kita orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa mencari Allah. Allah yang mencari manusia dan melalui Yesus Kristus berkorban untuk menjadi menyelamatkan manusia. Itulah kabar baik. Jadi orang yang tidak mungkin selamat diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu disebut kabar baik. Ulang sedikit ya. Supaya orang ingat, manusia diciptakan Allah terdiri dari apa? Kemarin orang bahas. Manusia dua unsur yang Allah ciptakan manusia. Tubuh dari debu tanah dan roh atau jiwa. Ya, itu Kejadian 2 ayat 7. Jadi itu ingat-ingat. Kita diciptakan dari debu tanah, baru Allah meniupkan nafas menjadi jiwa atau roh. Jadi dua unsur ya kita diciptakan. Kemudian manusia itu Allah tempatkan di dua wadah. Masih ingat dua wadah itu? Apa yang pertama? Tempat di mana kita tinggal di dunia ini. Tapi kita karena terbatas tidak bisa ada di beberapa tempat sekaligus. Wadah kedua apa? Waktu. Ya? Time. Waktu. Nah, jadi ini perlu sekali orang ingat. Orang ditempatkan di wadah, tempat, dan diberikan wadah waktu. Kejadian 2. Tuhan bilang, semua pohon buahnya kamu boleh makan. Ribuan pohon. Tetapi yang satu pohon di tengah itu kamu tidak boleh makan. Itulah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, mati. Dan ternyata iblis menggoda Hawa. Hawa makan, diberikan ke Adam. Adam makan, mati. Nah, ada 3 kematian yang orang bahas kemarin. Apa semua kira-kira? Pak Pendeta nggak usah jawab. Yang ada yang masih bisa ingat. Pertama mati apa? Supaya orang rohani. Ya, betul. Mati terpisah dengan Tuhan. Itu mati rohani. Jadi mati itu terpisah. Habis itu ada mati jasmani. Orang terpisah dari roh. Jadi tubuh ini terpisah dengan roh. Jadi mati itu terpisah. Kalau orang tidak diselamatkan, akan mati kekal. Itu yang di Wahyu. Itu mati kedua kali, untuk mati kekal itu yang neraka. Nah, kalau orang diselamatkan, orang dapat hidup yang kekal. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah, terjadilah kematian rohani pada saat itu. Karena Tuhan langsung mengusir Adam dan Hawa. Putus hubungan. Terjadi permusuhan antara Allah dan manusia. Nah, cuma karena begitu besar Allah mengasihi manusia, manusia tidak bisa mencari Allah, Allah mengutus Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang nanti ditentukan oleh Tuhan. Itulah kabar gembira. Karena kalau enggak itu Allah sendiri yang datang, enggak ada kabar gembira. Itu yang disebut Injil. Kabar gembira itu Injil. Nah, tapi rupanya ini kabar gembira disebut Injil. Ya, mana Yesus yang akan datang menebus kita. Itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lain. Tidak ada pengajaran yang lain. Mau kita dengar ilustrasi, mau apa. Semua tidak menyelamatkan. Satu-satu yang menyelamatkan adalah kekuatan Allah melalui Injil. Apa itu Injil? Yaitu kita manusia yang berdosa yang tidak
punya kemampuan untuk mencari Allah, Allah datang melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Allah dengan kita terpisah. Perlu ada siapa? Kemarin Mediator. apa? Ya? Mediator. Ya, perlu ada mediator untuk menengahi antara permusuhan Allah dengan kita. Karena tidak bisa berhubungan ini. Harus ada mediator. Itu yang Ayub bilang, tidak ada wasit di antara kita. Saya orang yang berdosa, mana mungkin mau ketemu Allah yang kudus. Ayub jauh sebelumnya sudah bilang, tidak ada mediator. Nanti digenapkan di dalam perjanjian baru, mediator akan datang untuk menyelamatkan kita. Itulah disebut Injil. Injil, kabar baik, yaitu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Nah, kalau kita nggak mengerti ini, kasihan kita, padahal untuk menyelamatkan kita ini. Dan itu yang Paulus bilang, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Nah, akhirnya datanglah mediator. Nah, pada waktu datang mediator, Kristus yang diutus, Kristus mengambil rupa manusia. Jadi satu pribadi dua natur. Yang kemarin kita bahas ayat-ayatnya. Karena kenapa dua natur? Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati mewakili Allah, manusia sejati mewakili manusia. Sehingga layak menjadi mediator. Tetapi selain itu, ayat-ayat kita, tolong lihat lagi videonya Jeba ya. J316 B study. J316 B study. Itu semua apa yang Jeba rekam, semua kita bisa nonton. Tapi nonton aja yang terakhir supaya bisa ulang-ulang. Nah, jadi mediator ini ayat-ayatnya banyak yang kita bisa nonton. Atau ada satu Galatia 4 ayat 4. Siapa bisa baca Galatia 4 ayat 4? Ini kemarin nggak sempat dibacakan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Allah mengutus anaknya. Berarti kan anaknya ini, anak Allah kan Allah. Baru yang lahir dari seorang perempuan. Jadi manusia. Mengambil rupa manusia. Jadi Allah sejati dan manusia sejati. Karena Allah kan tidak bisa berubah. Karena Allah kekal sampai kekal. Jadi ditambahkan dengan unsur manusia, jadilah satu pribadi dua natur, dua hakikat. Nah, sehingga disebut Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Buat apa? Yesus Allah sejati mewakili Allah. Yesus manusia sejati mewakili manusia. Sehingga bisa terjadi perdamaian. Tetapi Yesus sebagai mediator bukan hanya mendamaikan secara konflik, secara konflik perkataan atau permusuhan, harus menyerahkan diri menjadi penebus. Kalau siapa sudah pernah nonton tuh Passion of the Christ dari Mel Gibson punya film, jadi itu rupanya kalau dicambuk di belakang itu, karena dia pakai kaitan-kaitan ya. Jadi pada waktu dicambuk, ditarik, ketarik. Dan tulang-tulang belakang ini jadi remuk-remuk. Nah bayangkan tuh remuk-remuk itu mesti berdiri di atas kayu salib dipaku lagi tangan, paku kaki. Itu luar biasa siksanya. Dan itu Yesus melakukan. Untuk siapa? Untuk menggantikan kita. Itu sebabnya disebut kabar gembira. Manusia yang harusnya melakukan kematian yang sadis seperti itu, artinya menggambarkan neraka itu ya. Manusia yang harusnya ke neraka bisa diselamatkan melalui Yesus. Nah, itulah. Tetapi
Yesus datang sebagai satu pribadi dan dua natur, rupanya harus ada syarat lagi. Apa syarat untuk membebaskan kita? Respons. Respons. Oh, bukan respons. Kita lihat dari perjanjian lama. Oh, Jadi perjanjian lama untuk Allah mengampuni dosa, orang melalui iman itu, imam itu menyediakan domba atau kambing. Nah, domba itu harus tidak bercacat dan laki. Tidak bercacat artinya tidak ada buta, tidak ada, pokoknya tidak bercacat. betul. Atau ada luka sedikit, itu tidak bisa, diperiksa benar-benar. Dan laki, jantan. Nah, itu digenapi Yesus di dunia. Yesus datang sebagai pria, dan kemarin kita bahas kan, Yesus bilang, coba buktikan kalau saya itu berdosa. Kemarin kita baca, baru Paulus bilang tidak berdosa di 2 Korintus 5:21. Ibrani bilang tidak berdosa, Ibrani 4 ayat 15. Petrus bilang tidak berdosa, 1 Petrus 2 ayat 22. Rasul Yohanes bilang tidak berdosa, 1 Yohanes 3 ayat 5. Pak Pilatus yang periksa 3 kali, dia bilang saya tidak mendapati kesalahan. Kalau baca di Injil. Yudas yang menjual, dia sangat menyesal, dia kembalikan uang ke imam-imam, tapi imam-imam bilang, apa urusan kami? Akhirnya dia lempar tuh uang itu. Dia bilang, dia menyesal karena menjual orang yang tidak bersalah. Jadi nyatakan, Herodes ternyata juga, Pilatus bilang setelah dikirim ke Herodes, Herodes juga bilang tidak ada kesalahan yang didapat. Itu melambangkan domba jantan yang digambarkan di perjanjian lama yang tidak bercacat. Ini yang dilakukan Yesus. Jadi selain datang Allah manusia dan Allah sebagai Allah, Yesus adalah manusia sejati, itu syarat pertama untuk mewakili dua pihak, tapi mengorbankan diri. Tetapi harus pria dan tidak bercacat. Dari 0 sampai 100 ya, itu abad pertama. Bidat mengenai pribadi Yesus ini. Setiap abad, tetapi itu semua dia hantam sama bapak-bapak gereja, tenggelam. Tapi akhir-akhir ini muncul lagi. Jadi kalau kita salah mengerti pribadi Yesus, kita tanpa sadar lain kali ikut pengertian bidat. Nah, sampai sini kira-kira ada komentar. Ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita belajar bahwa bagaimana rancangan Allah yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Dengan satu proses yang panjang, bagi Allah itu singkat tentunya. Tapi bagi manusia itu satu proses yang begitu panjang. Bahwa ia harus memberikan satu sarana untuk manusia itu boleh mendapatkan kesempatan untuk dapat kembali berhubungan dengan Allah, yaitu dengan melalui domba atau kambing yang dikorbankan oleh para imam, yang harus domba atau kambing yang sehat, yang sempurna secara fisik, tetapi juga harus jantan. Bahwa manusia pada saat itu belum tahu apa makna yang terselip di dalamnya. Tetapi rupanya rancangan Allah itu menuju kepada Yesus Kristus yang akan dia utus untuk menjadi mediator, perantara, untuk dapat manusia bukan saja secara temporer, tetapi secara diselamatkan selama-lamanya, beroleh anugerah keselamatan melalui
pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui satu proses penderitaan yang begitu luar biasa. Bahwa Yesus yang tidak bersalah, yang sudah diakui pun oleh Pilatus, tetapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa, yang memang yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya bagaimana dia akan menderita. Dan kita lihat bahwa betapa luar biasa pengorbanannya itu yang dia berikan, yang dia alami, agar kita tidak perlu mengalami hal yang sama yang seharusnya kita yang harus mengalaminya. Tetapi dia sudah menggantikannya bagi kita. Tentu hal ini perlu kita hargai sebagai orang yang percaya, yang bertobat, yang mengalami hidup di dalam anugerah Yesus Kristus itu. Kita bukan hanya menghargai secara ucapan saja, tetapi kita harus buktikan dengan kehidupan kita. Bahwa kita harus menyatakan itu melalui kehidupan kita hari lepas hari. Menyangkali diri. Karena hanya dengan demikian kita dapat lebih memaknai akan pengorbanan Kristus. Kita menempatkan dia sebagai satu-satunya fokus kehidupan kita ini. Kita tidak memiliki sarana yang lain. Ada begitu banyak dunia menawarkan sarana-sarana, bahkan gereja yang sudah mempergunakan berbagai macam atribut sebagai kelengkapan-kelengkapan untuk supaya manusia boleh lebih menaruh percaya, sekalipun hanya sebagai simbol-simbol saja. Tapi bagi kita orang percaya, kita tidak memerlukan seperti itu lagi. Kita secara total dan frontal untuk menaruh Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Itulah makna yang begitu luar biasa yang kita boleh nikmati, kita boleh alami, kita boleh saksikan, dan kita boleh mengalami di dalam kehidupan kita. Makanya biarlah kita selalu mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh di dalam naungan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, agar Ia turut membimbing kita, memberikan kita kekuatan karena kita penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, kekurangan, bahkan seringkali kita menyimpang, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus dia senantiasa mengarahkan kita untuk hanya memandang dan memberikan fokus yang utama hanya kepada Yesus saja. Kira-kira seperti itu dulu, dan barangkali ada yang lain boleh kita menggali lebih dalam, mengeksplor lagi, sehingga kita boleh lebih menaruh percaya yang lebih kuat, lebih kokoh di dalam kita boleh bertumbuh di dalam iman yang sehat, rohani yang sehat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Sekian dulu. Mungkin ada yang lain, silakan.